Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Iradela. My name 221230119. I will explain the material about hakikat dan pengertian Islam. Hakikat dan pengertian Islam. Islam berasal dari kata bahasa Arab yaitu salama yang berarti damai, keselamatan, dan ketundukan. Secara istilah, Islam adalah menyerahkan diri total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Esa. Islam adalah agama yang mengajarkan keyakinan kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenabian Muhammad sebagai Rasul terakhir, serta petunjuk hidup melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hakikat Islam meliputi beberapa dimensi penting, antara lain satu, yaitu tauhid, keesaan Allah. Islam menekankan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah dan amalan dalam Islam ditunjukkan kepadanya. Tauhid juga mencakup pengakuan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua ibadah dan amalan serta segala sesuatu di bawah kuasanya. Yang kedua, ada ibadah atau penghambaan. Islam mewajibkan umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang telah ditentukan, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah dalam Islam tidak hanya dalam bentuk ritual, tetapi juga mencakup setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, yaitu akhlak, moral, dan etika. Islam mengajarkan kita untuk selalu berperilaku baik serta beretika tinggi, seperti kejujuran, kesabaran, keadilan, serta kepedulian sosial. Tiga, akhlak, moral, dan etika. Islam mengajarkan kita untuk selalu berperilaku baik, beretika yang tinggi, seperti kesabaran, kejujuran, keadilan, serta kepedulian sosial. Akhlak yang baik adalah manifestasi dari keimanan seseorang dan merupakan hal penting untuk melakukan interaksi sosial dalam Islam. Ajaran moral dan etika adalah salah satu kehidupan bagi seorang muslim. Moral mengajarkan tentang apa yang baik dan salah. Moral dan etika dalam Islam adalah inti dari kehidupan seorang muslim. Moral mengajarkan tentang apa yang benar dan salah, sementara etika mengatur bagaimana seorang berperilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan menjalankan moral dan etika, mengajarkan tentang apa yang benar dan salah, sementara etika mengatur bagaimana seorang berperilaku dalam menjalani kehidupannya. Menjalankan moral dan etika, seorang muslim tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga menciptakan kehidupan yang penuh kedamaian, keadilan, keharmonian di dunia. 4. Yaitu syariat atau hukum Islam. Islam memiliki aturan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat personal, sosial, hingga sistem ekonomi dan politik. Syariat adalah panduan hidup yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam masyarakat. Ajaran syariat meliputi hal-hal seperti hukum perdata, pidana, hingga hubungan internasional. Yang kelima, ada kehidupan sosial. Dalam Islam, kehidupan sosial diatur oleh nilai-nilai moral dan etika yang bertujuan menciptakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Islam mengajarkan pentingnya hubungan baik antara individu dengan sesama manusia dan antara manusia dengan Tuhan. Konsep seperti gotong royong, saling tolong menolong, serta menegakkan keadilan sosial yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Kehidupan sosial mencakup segala bentuk interaksi manusia dalam masyarakat,
dipandu oleh norma dan nilai-nilai yang berbentuk berperilaku dan struktur sosial. Kehidupan sosial sehat didasarkan pada prinsip keadilan, kesejahteraan, dan saling menghormati antar individu. Dalam dunia modern, perubahan sosial yang dipengaruhi oleh teknologi dan globalisasi semakin menambah kompleksitas dinamika sosial. Oke, kesimpulannya yaitu hakikat Islam terletak pada konsep penyerahan diri kepada Allah. Itu syariat atau hukum Islam. Islam memiliki aturan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat personal, sosial, hingga sistem ekonomi dan politik. Syariat adalah panduan hidup yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam masyarakat. Ajaran syariat meliputi hal-hal seperti hukum perdata, pidana, hingga hubungan internasional. Yang kelima ada kehidupan sosial. Dalam Islam, kehidupan sosial diatur oleh nilai-nilai moral dan etika yang bertujuan menciptakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Islam mengajarkan pentingnya hubungan baik antara individu dengan sesama manusia dan antara manusia dengan Tuhan. Konsep seperti gotong royong, saling tolong-menolong, serta menegakkan keadilan sosial yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Kehidupan sosial mencakup segala bentuk interaksi manusia dalam masyarakat, dipandu oleh norma dan nilai-nilai yang berbentuk berperilaku dan struktur sosial. Kehidupan sosial sehat didasarkan pada prinsip keadilan, kesejahteraan, dan saling menghormati antar individu. Dalam dunia modern, perubahan sosial yang dipengaruhi oleh teknologi dan globalisasi semakin menambah. Dalam dunia modern, perubahan sosial yang dipengaruhi oleh teknologi dan globalisasi semakin menambah. Dalam dunia modern, perubahan sosial yang dipengaruhi oleh teknologi dan globalisasi semakin menambah kompleksitas dinamika sosial. Hakikat Islam mencakup beberapa dimensi mendasar yang menjadi fondasi ajaran dan kehidupan umat muslim. Dimensi tersebut tidak hanya bersifat ritual, tapi juga mencakup aspek teologis, moral, hukum, dan sosial yang semuanya berfungsi untuk membentuk pribadi yang beriman dan masyarakat yang harmonis. Berikut adalah memperluas dari poin-poin yang telah disebutkan. Yang pertama itu ada tauhid, keesaan Allah. Tauhid adalah dasar dan inti dari ajaran Islam yang menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan akan keesaan Allah mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah salah satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Yang kedua ada tauhid uluhiyah, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan dituju dalam ibadah. Yang ketiga yaitu ada tauhid asma wa sifat, yaitu keyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah, asmaul husna, dan sifat-sifat yang sempurna, serta tiada sesuatu yang serupa dengannya. Tauhid tidak hanya menjadi landasan teologis, tapi juga landasan dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim. Dengan meyakini tauhid, seorang muslim dibimbing untuk selalu menyerahkan segala urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan dari segala bentuk penyekutuan, dan hidup dalam ketundukan total kepada kehendaknya. Dalam keseharian, tauhid membimbing seseorang untuk senantiasa memperbaiki niat, menunjukkan segala perbuatan kepada Allah, serta menghindari ketergantungan kepada makhluknya, yaitu ibadah, penghambaan. Ibadah dalam Islam mencakup 2 jenis, yaitu ibadah mahdah, ibadah yang murni ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah ghairu mahdah, ibadah yang tidak langsung terkait ritual, yaitu setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah, seperti bekerja, menuntut ilmu, dan membantu sesama.
Setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga memiliki dimensi sosial seperti zakat dan sholat berjamaah. Setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga memiliki dimensi sosial seperti zakat dan sholat berjamaah yang mempererat ikatan antara sesama muslim dan membangun solidaritas dalam masyarakat. Dalam aspek ini, ibadah menjadi cara untuk menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan baik dengan sesama manusia. Yang ketiga kan ada akhlak, moral dan etika. Akhlak dalam Islam adalah refleksi dari keimanan seseorang. Rasulullah SAW sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia sebagaimana sabdanya, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik dalam bukti nyata dari keimanan yang tertanam dalam hati." Islam mengajarkan sejumlah nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh muslim, seperti kejujuran dalam berbicara, keadilan dan memberikan hak-hak, kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup, kepedulian sosial dalam membantu mereka yang membutuhkan. Akhlak yang baik tidak hanya berpengaruh terhadap hubungan dengan Allah, tetapi juga kehidupan sosial. Seorang muslim yang berakhlak baik dan disegani dan dihormati oleh masyarakat serta berperan aktif dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan penuh kedamaian. 4. Ada syariat atau hukum Islam. Syariat dalam aturan atau hukum yang berasal dari Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Hukum Islam mencakup sebagai aspek kehidupan, mulai dari hukum perdata, pidana, hingga tata cara beribadah dan berhubungan antar manusia. Syariat dirancang untuk menjaga 5 tujuan utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima kan ada kehidupan sosial. Islam tidak hanya mengatur hubungan individu dengan Tuhan, tapi juga hubungan antar manusia dalam masyarakat. Kehidupan sosial dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, kepedulian sosial, dan persaudaraan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Dalam kehidupan sosial, terdapat beberapa konsep utama yang diatur dalam Islam, itu gotong royong dan tolong menolong. Setiap muslim diajarkan untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagai contoh, memberikan sedekah, membantu tangga, dan bekerja sama dalam proyek sosial. Menegakkan keadilan sosial. Islam menekankan pentingnya menegakkan keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam membela hak-hak orang yang tertindas, menciptakan kesejahteraan. Islam mengajarkan pentingnya ekonomi yang adil dan inklusif. Zakat, sedekah, dan infak dalam instrumen yang diperkenalkan dalam Islam untuk mendistribusikan kenyataan dan mencegah ketimpangan soal ekonomi. Hakikat Islam terdiri dari tauhid, ibadah, akhlak, syariat, dan kehidupan sosial. Adalah fondasi utama yang membentuk kepribadian seorang muslim dan masyarakatnya. Dengan menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai tersebut, seorang muslim diharapkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sosialnya. Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan spiritual dan duniawi, antara hak individu dan tanggung jawab sosial, yang semuanya diarahkan untuk membangun perbedaan yang adil dan harmonis. Kesimpulannya adalah hakikat Islam terletak pada konsep penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan ketaatan, menjalankan segala perintahnya serta menjauhi larangannya. Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah spiritual dan interaksi sosial, serta mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Ajaran Islam bertujuan untuk menciptakan kedamaian, keadilan, serta kesejahteraan di dunia dan di akhirat.
Dengan demikian, Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi juga panduan hidup yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi alam semesta. Oke guys, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.